Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Kepada jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur yang tiada terkira kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab atas ridha dan rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk menunaikan rangkaian ibadah salat fitri sembari kita mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai pengakuan kita akan kebesarannya. Saat ini juga kita patut bergembira karena selama bulan puasa kita diberi kesempatan untuk menambah pundi-pundi pahala, juga menghapus dosa-dosa kita. Semoga semuanya membuahkan hasil yang maksimal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Atas karunia besar ini, sudah seyogianya kita senantiasa terus-menerus berupaya sepenuh hati meningkatkan ketakwaan dalam diri kita dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Idul Fitri sering dimaknai sebagai hari raya sekaligus pertanda berakhirnya ibadah puasa bulan Ramadan. Dalam budaya Nusantara ini, ia lebih masyhur dengan istilah Lebaran. Dalam kamus Omani, Idul Fitri dimaknai sebagai hari pertama bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan mulai kembali berbuka dengan makan dan minum seperti di hari-hari biasa. Selain itu, ada juga yang memaknai Idul Fitri dengan kembali suci atau terbebas dari dosa. Makna ini disandarkan pada hadis tentang keutamaan dihapusnya dosa bagi orang yang berpuasa. Tiga makna di atas tentulah tidak keliru. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib ingin mengajak menyelami makna fitrah dalam Al-Quran. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'an agar menghadapkan wajah kita kepada agama yang lurus sebagai fitrah kehambaan kepadanya sebagaimana firman-Nya. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Imam Al-Qurtubi menafsirkan fitrah Allah sebagai fitrah agama. Adapun maksud dari lafaz hanifan itu adalah lurus dan jauh dari agama-agama yang menyimpang. Dengan demikian, maksud dari ayat tersebut adalah Allah menyuruh Rasulullah beserta umatnya untuk menghadapkan serta menegakkan wajahnya, tidak menengok kanan dan kiri pada agama Allah selain Islam. Karena pada dasarnya, setiap anak yang masih berada dalam kandungan ibunya, mereka sudah mengakui keturunan Allah, baik kedua orang tuanya Muslim ataupun non-Muslim. Dalam kata lain, Idul Fitri adalah konsep kehambaan yang mengantarkan kita untuk kembali mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tanpa kita sadari bahwa Ramadan yang telah berlalu mengantarkan sekaligus mengajarkan kita untuk kembali mengenal Allah melalui beragam ibadah, kenal kembali kepada Allah melalui puasa, qiyamul laili, salat berjamaah, membaca Al-Quran, sedekah, memberi buka puasa dan lain-lain yang kesemuanya tidak bisa kita lakoni kecuali di bulan Ramadan. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Jika Ramadan telah mengajarkan kita untuk mengenal Allah, maka Idul Fitri ibarat puncak tujuan bahwa kita betul-betul diharapkan sudah kembali mengenal Allah. Setelah kita mengenal Allah, tugas terbesar saat ini adalah bagaimana cara kita untuk merawatnya. Jangan sampai kita hanya mengenal Allah hanya saat Ramadan saja. Sebagaimana yang disampaikan oleh seorang seorang ulama saleh terdahulu, sejelek-jelek yaitu Bishr al-Hafi. Sejelek-jelek kaum yang mengenal Allah di bulan Ramadan saja, ingat, orang yang saleh yang sejati adalah yang beribadah dengan sungguh-sungguh sepanjang tahun. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Lalu bagaimanakah kita agar kita istiqomah mengenal Allah pasca Ramadan? Pertama, berdoa agar hati kita tetap istiqomah dan tidak mudah berubah.
Kedua, kita harus berkumpul dengan orang-orang yang soleh yang mengantarkan kita kepada kebaikan. Ketiga, berusaha ibadah terus-menerus walaupun hanya sedikit, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Amalan yang paling dicintai di sisi Allah Ta'ala adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus atau dawam, walau jumlahnya sedikit. Barangkali menjaga terus amalan kita sebagaimana saat di bulan Ramadan seperti salat malam, berjamaah di masjid, dan baca Al-Quran adalah perkara yang sulit. Namun, teruslah berusaha secara maksimal, walaupun nantinya intensitasnya berkurang. Yang penting bisa rutin dan dijaga. Wahai jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Demikianlah khutbah pada hari ini. Tahun 1443 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah kita semua. Kan masuki layakkah kita merayakan kemenangan? Puasa takwa senantiasa dan akan terus mengawali setiap khutbah. Karena dalam kehidupan abadi di akhirat kelak, tidak ada yang bermanfaat bagi kita kecuali takwa dan amal soleh. Untuk itu, mengawali khutbah yang singkat ini, kami berwasiat kepada kita semua agar senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh larangannya. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Selama di 1 bulan penuh, kita telah menjalani pendidikan dan pelatihan di Madrasah Ramadan. Selama menempuh pendidikan di Madrasah Ramadan, kita tidak hanya dididik untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Ta'ala, tapi juga dilatih untuk memperbaiki hubungan dengan sesama hambanya. Pada hari ini, di hari raya ini, kita semestinya merayakan kemenangan sebagai orang-orang yang berhasil melewati berbagai rintangan selama menjalani pendidikan di Madrasah Ramadan. Kita rayakan keberhasilan kita menundukkan hawa nafsu. Kita rayakan kesuksesan kita mengalahkan tipu daya syaitan. Kita rayakan kemenangan karena kita telah melewati Ramadan dengan berbagai ibadah dan kebaikan. Di hari raya ini, kita juga semestinya merayakan kelulusan dari Madrasah Ramadan dengan meraih predikat sebagai orang-orang yang bertakwa. Sebaliknya, jika keluar dari Madrasah Ramadan, kita belum menjadi pribadi yang bertakwa, belum berhasil menundukkan hawa nafsu, dan masih kalah dengan tipu daya setan. Pantaskah di hari yang fitri ini kita merayakan kemenangan? Layakkah kita berhari raya? Sejatinya, apa yang kita rayakan pada hari raya ini jika kita belum benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa? Oleh karena itu, hadirin sekalian, marilah kita muhasabah. Kita introspeksi dan evaluasi diri kita. Apakah kita telah layak merayakan kemenangan di hari raya ini? Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Ramadan tiada lain adalah madrasah yang menempa diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, yaitu pribadi yang memenuhi hak Allah dan hak sesama hambanya, pribadi yang melakukan kewajiban kepada sesama hamba dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjalani pendidikan dan pelatihan di madrasah Ramadan, kita ditempa untuk menerima berbagai pelajaran di antaranya. Pertama, takwa. Tujuan utama dari puasa adalah la'allakum tattaqun. Artinya puasa Ramadan diwajibkan agar menjadi wasilah bagi kita untuk meraih ketakwaan. Ketika berpuasa, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan syahwat makan, minum, dan syahwat-syahwat lainnya. Yang kedua, kita itu harus ikhlas, yakni melakukan ketaatan semata-mata karena Allah. Puasa mengajarkan kepada kita keikhlasan dan menghindarkan diri dari niat ingin memperoleh pujian dari sesama. Puasa seorang mukmin adalah rahasia antara dirinya dan Allah. Tidak ada yang mengetahui puasanya kecuali Allah dan dirinya sendiri. Jika mau, sangat mudah bagi kita untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa tanpa diketahui orang lain. Lalu kenapa kita tampakkan seolah-olah diri kita masih berpuasa? Kenapa? Hal itu tidak kita lakukan karena niat kita lillahi ta'ala, bukan karena yang lain, dan tidak bertujuan memperoleh sanjungan dari sesama makhluk. Ketiga, sabar. Di madrasah Ramadan kita dilatih dan dididik untuk bersabar dengan berpuasa. Kita belajar sabar dengan 3 jenisnya sekaligus. Sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi musibah selama bulan Ramadan. Keempat, mujahadah. Puasa mengajarkan kita untuk melakukan mujahadah, yaitu berjuang menghadapi hawa nafsu dan godaan syaitan dalam berbagai bentuknya. Kelima, kita harus menjaga lisan kita.
Puasa mengajarkan kepada kita untuk menjaga lisan, jangan sampai mengatakan ucapan yang tidak diridhai Allah. Keenam, mengendalikan amarah dan tidak membalas keburukan dengan keburukan Ketujuh, menjaga persatuan dan kebersamaan dan saling tolong menolong serta berempati kepada orang yang membutuhkan. Delapan, menyambung dan mengokohkan tali silaturahmi. Ada tradisi di kalangan kita yang akhirnya bulan suci Ramadan, yaitu tradisi wewe, sinjo atau tinjo. Tradisi ini sejatinya diambil dari ajaran Islam yang memerintahkan kita memperbanyak sedekah di bulan Ramadan dan bersilaturahmi pada momen dan menjelang pada saat hari raya. 9. Mengingat kematian dan kehidupan akhirat, ada juga tradisi yang biasa kita lakukan di akhir bulan Ramadan, yaitu ziarah ke makam keluarga yang telah meninggal. Hadirin jamaah pada hari ini, yang mudah-mudahan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak pelajaran dari madrasah Ramadan, jika seluruh pelajaran sudah berhasil kita terapkan di bulan Ramadan, marilah kita mempertahankannya setelah kita meninggalkan Ramadan. Jika kesembilan pelajaran itu telah menghiasi diri kita di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, sungguh kita termasuk orang yang mulia menurut Allah Ta'ala. Alangkah indah dan bahagianya jika kita telah menjadi pribadi yang bertakwa. Masyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah Idul Fitri pada pagi hari ini yang penuh keberkahan ini. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita kemampuan dan kekuatan untuk mengamalkan berbagai pelajaran dari madrasah Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur serta dipertemukan kembali dengan Ramadan pada tahun yang akan datang.